Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Ustadz harapkan kalian tetap semangat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Oke? Untuk hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan macam-macam zakat. Oke. Sebelum kita belajar tentang pengertian zakat, dalil atau dasar perintah zakat, kita baca bersama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Terdapat di surat At-Taubah ayat 103. Oke. Selanjutnya, pengertian dari zakat. Oke. Zakat menurut bahasa az-zakah yang artinya suci atau mensucikan, atau arti lain lagi yaitu menambah. Oke. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, itu tadi pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang macam-macam zakat. Macam-macam zakat ada berapa? Ya, macam zakat ada dua, yaitu yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Ya, apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim pada bulan Ramadan. Ya. Jadi mulai mengeluarkan zakat boleh di awal Ramadan atau di akhir Ramadan, ya. Tapi waktu yang lebih utama untuk mengeluarkan atau membayar zakat fitrah yaitu di akhir Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi jangan sampai setelah sholat Idul Fitri. Kalau kita keluarkan setelah sholat Idul Fitri, itu bukan zakat fitrah tapi disebut sodako, ya. Untuk zakat fitrah mengeluarkannya harus sebelum sholat Idul Fitri. Setelah sholat subuh tapi belum sholat Idul Fitri, nah itu juga masih diperbolehkan. Itu malah waktu yang paling bagus. Oke. Selanjutnya, ukuran zakat fitrah. Nah, berapa yang harus kita keluarkan? Ukuran zakat fitrah 2,5 kg atau 3, liter
per orang, ya, berupa beras atau makanan pokok yang lainnya. Oke, kalau di Indonesia makanan kita adalah nasi. Nah, nasi berasal dari beras, maka kita keluarkan zakat fitrah kita berupa beras. Oke. Selanjutnya, apa tujuan mengeluarkan zakat fitrah? Tujuan zakat fitrah yaitu untuk membersihkan jiwa. Nah, jadi semua umat muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, meskipun masih bayi atau sudah tua, nah semuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya. Oke, selanjutnya zakat mal. Apakah itu zakat mal? Ya, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila sudah mencapai satu nisab. Ya. Namun jika belum mencapai satu nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Apakah nisab itu? Ya, nisab adalah lama waktu suatu harta yang dimiliki dalam jumlah tertentu. Jadi atau bisa disebut batas minimal, ya. Jika harta yang dimiliki belum mencapai batas yang sudah ditentukan oleh agama, jadi belum wajib mengeluarkan zakat. Apabila sudah melebihi, nah itu yang harus mengeluarkan zakat. Oke. Tujuan zakat mal itu apa? Tujuan zakat mal adalah untuk membersihkan harta yang dimiliki. Nah, jika seseorang hartanya sudah melebihi satu nisab tapi tidak mau mengeluarkan zakat, berarti itu hartanya masih kotor, masih ada hak orang lain yang belum diberikan, hak fakir miskin atau hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Oke. Selanjutnya, orang yang berhak menerima zakat. Siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat? Nah, sebelum itu, orang yang mengeluarkan zakat itu disebut muzaki. Dan orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Ya. Siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat? Ya, ini ada di surat At-Taubah ayat 60. Oke, kita baca bersama dulu surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,
pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, itu tadi ayat yang menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan. Yaitu tadi fakir, miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, orang yang memerdekakan budak, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan orang yang dalam perjalanan, ya, atau disebut ibnu sabil. Nah, selanjutnya Ustadz jelaskan satu persatu apakah fakir itu. Ya. Oke, ya, yang pertama tadi fakir, yaitu golongan yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat berusaha, penghasilannya tidak mencukupi keperluan hidupnya. Jadi fakir itu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat berusaha atau tidak bekerja, dan dia tidak bisa mencukupi keperluan hidupnya. Kemudian golongan yang kedua tadi apa? Miskin, ya. Miskin yaitu golongan yang mempunyai kekayaan, tetapi kekayaannya itu tidak mencukupi keperluan hidupnya, yaitu orang ini sudah mempunyai pekerjaan, tapi dari hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi keperluan hidupnya, alias tidak cukup. Nah, itu disebut orang miskin, yaitu berhak menerima zakat. Oke. Yang ketiga apa? Amil. Nah, amil itu adalah golongan pengurus zakat yang bekerja pemungutan dan pembagian zakat. Nah, atau bisa juga disebut panitia zakat. Nah, panitia zakat ini juga berhak menerima zakat. Nah, itu ya, amil. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Nah, mu'allaf adalah golongan yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Biar apa? Biar imannya bertambah kuat atau lebih kuat, lebih yakin di dalam Islam. Tuh. Selanjutnya yang kelima, rikob. Nah, rikob itu apa? Rikob yaitu hamba sahaya yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Atau disebut budak yang akan yang dijanjikan untuk dimerdekakan. Ini di zaman dahulu. Kalau sekarang sudah tidak ada budak. Oke, selanjutnya yang ketujuh, ghorim, yaitu golongan yang mempunyai hutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya. Nah, orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak sanggup melunasi hutangnya ini berhak untuk menerima zakat. Nah, kemudian yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah itu golongan yang berjuang di jalan Allah. Maksudnya apa? Ya, kalau dulu ketika zaman Rasulullah, orang yang jihad membela agama Allah
ikut berperang, nah itu berhak menerima zakat juga. Tapi untuk saat ini, untuk membela agama Allah tidak harus berperang. Nah, bisa mengajarkan agama, mengajarkan mengaji, dan lain-lain. Itu termasuk sabilillah, ke orang yang berjuang di jalan Allah. Tuh. Selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yaitu golongan dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Nah, orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal itu berhak untuk menerima zakat. Oke. Nah, itu tadi golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa tadi? Ada 8 golongan. Disebut apa tadi orang yang berhak menerima zakat? Mustahik. Ya, kalau orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki, tadi sudah disebutkan. Oke. Selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang zakat. Selanjutnya Ustadz bahas sedikit tentang infak dan sodakoh. Ya, kalian sudah mengerti apa itu infak? Apa itu sodakoh? Ya, biar lebih paham Ustadz jelaskan sedikit. Infak dan sodakoh dapat dilakukan kapan saja dan tidak ditentukan berupa uang atau barang sesuai dengan kemampuannya. Nah, jadi untuk berinfak atau sodakoh ini tidak ada ketentuannya, kapan saja boleh, tidak seperti zakat tadi. Kalau zakat tadi sudah ditentukan kapan untuk mengeluarkannya dan ada syarat-syarat tertentu. Kalau infak dan sodakoh itu boleh kapan saja, tidak ditentukan berapa jumlahnya, juga tidak ada ketentuan, sesuai dengan kemampuan kita. Selanjutnya kita pelajari pengertiannya. Infak berasal dari kata nafako yang berarti keluar. Nah, itu menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, infak yaitu mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, jadi ini berupa harta atau penghasilan kita berikan untuk kepentingan agama Islam. Seperti apa? Contohnya kita bisa berinfak di masjid, nah, untuk kebutuhan masjid, untuk membayar listrik, untuk membayar PDAM, dan lain-lain. Nah, itu termasuk infak. Nah, yang penting untuk kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, untuk berjuang menegakkan agama Islam. Tuh. Infak. Kemudian sodakoh. Sodakoh itu apa? Sodakoh berarti memberi kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah. Jadi tidak ada ketentuan jumlahnya harus berapa, terus waktunya kapan. Nah, itu tidak ada. Contohnya apa? Seperti kita ketika berangkat ke sekolah, kemudian ada bertemu dengan seseorang yang
meminta-minta, nah itu kita berikan sedekah, kita berikan uang saku kita sebagian, nah itu termasuk sedekah. Atau jika kita tidak mempunyai uang, boleh dengan tenaga atau yang lain. Seumpama ada pembangunan masjid di dekat rumah kita, kita tidak mempunyai harta untuk membantu, nah boleh kita dengan tenaga, kita bantu untuk membangun, kita bantu tenaga kita. Atau ketika tidak ada masjid membangun, kita bisa membersihkan masjid, nah itu juga termasuk sedekah. Atau kepada orang lain, bisa juga seumpama ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, nah, meskipun tidak berupa uang atau yang lain, nah, itu bisa kita bantu. Nah, itu termasuk juga sedekah. Jadi sedekah ini pengertiannya lebih luas. Nah, tidak harus dengan uang, boleh dengan tenaga. Bahkan ada yang mengatakan senyum kita kepada orang lain itu termasuk sedekah. Nah, ada hadis yang menyatakan demikian. Senyum kita kepada saudara kita itu termasuk sedekah. Nah, itu tentang sedekah, infak kita sudah memahami. Semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan takut kita berinfak atau sedekah menjadikan kita miskin. Malah Allah akan memberikan kita yang berlipat ganda. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara infak atau sedekah. Malah orang yang sering berinfak, rajin sedekah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah, akan dibalas Allah dengan yang berlipat ganda, baik di dunia ataupun nanti ketika di akhirat. Nah, jadi kita jangan malas-malas untuk infak atau sedekah. Jangan takut kita miskin karena infak atau sedekah. Nah, itu saja yang dapat Ustadz Rozi sampaikan hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang zakat, macam-macam zakat, pengertian zakat, orang yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Semoga semua yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita praktekkan sehari-hari. Nah, itu saja, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri, billahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.